Salam sinergi. Di video sebelumnya, kita sudah mengenal tentang apa artinya feedback. Feedback adalah sebuah umpan balik yang diberikan kepada orang lain dalam rangka memberikan masukan arahan yang positif sehingga orang lain mampu bertumbuh dan berkembang dalam menjalankan keahliannya atau kompetensinya. Feedback menjadi penting untuk dimiliki sebagai sebuah skill sehingga kita mampu memberikan feedback yang efektif dan juga mampu memiliki kerelaan ketika kita ingin maju, bertumbuh, yaitu menerima feedback. Maka giving feedback, receiving feedback atau menerima feedback adalah sebuah skill yang perlu dimiliki oleh siapa saja. Feedback menjadi baik ketika kita mampu memiliki kemampuan giving feedback dengan baik. Apa saja faktor-faktor penting ketika kita perlu memiliki sebuah kemampuan giving feedback atau memberikan feedback. Yang paling pertama adalah kita sebelum melakukan feedback, jauh sebelum melakukan feedback, kita perlu tahu dulu tujuannya. Dan juga kita perlu membangun hubungan baik. Yang paling penting adalah kita perlu membangun hubungan baik. Kalau dalam istilah psikologisnya yaitu rapport atau hubungan yang baik. Apa artinya? Artinya bagaimana mungkin kita memberikan feedback ketika hubungan kita dengan orang yang akan kita berikan feedback belum baik atau dalam suasana yang masih musuhan misalnya. Kita perlu ada pendekatan. Kita perlu menyampaikan tujuan kita memberikan feedback. Artinya kalau seorang pemimpin dia ingin tim yang difasilitasinya adalah bertumbuh. Kalau ia seorang suami karena rasa sayang ia memberikan feedback kepada istrinya. Kalau seorang istri ingin memberikan feedback kepada suaminya dengan cara yang baik, dengan bagaimana ini semua ada landasannya. Yang kedua, ketika kita memberikan feedback, kita perlu meminta izin. Jangan-jangan kita seringnya bukan feedbacknya yang nggak bagus, bukan orangnya yang nggak mau di feedback, tapi kitanya lupa meminta izin untuk memberikan feedback. Ujuk-ujuk, kamu jangan gitu kalau ini. Seringnya ketika kita tidak memberikan izin, walaupun yang namanya tim ketika diberikan feedback oleh pimpinannya ya terima-terima saja. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak kemudian memperbaiki setelah diberikan feedback karena mungkin dia belum mengizinkan dirinya untuk memperbaiki apa yang di-feedback oleh orang lain. Maka paling pertama setelah kita menjaga hubungan baik, yang kedua adalah mohon izin. Gua mau kasih feedback sama lu. Boleh? Tanya dulu. Boleh nggak? Jangan-jangan, gua nggak mau di-feedback. Karena apa? Karena waktunya belum tepat. Maka memberikan feedback perlu waktu yang tepat. Waktu yang tepat seperti apa? Waktu yang tepat adalah pertama, pada saat in the moment, ketika momen itu berlangsung, suatu kejadian berlangsung, izin. Hubungan baik dulu, izin, mohon izin mau kasih feedback. Karena kalau time-nya nggak tepat, gue mau kasih feedback. Misalnya saya ngasih feedback ke tim saya, saya mau ngasih feedback waktu tahun 2016 ya bulan Desember. Waduh, udah lama banget. Udah 3 tahun yang lalu mau ngasih feedback. Satu, nggak bermanfaat. Kalau tadi ada istilahnya useful, nggak bermanfaat. Karena apa? Sesuatu kejadian 3 tahun yang lalu. Yang untuk memperbaikinya pun udah terlalu lama. Sudah terlalu usang. Maka time perlu in the moment. Yang kemudian, selanjutnya adalah matching. Saya pernah sampaikan di prospek efektif. Matching artinya apa? Ketika ia berdiri, kita berikan feedback cara berdiri. Ketika ia duduk atau misalkan duduk, kita ikut duduk. Matching dari sisi gesture. Kalau ia tidak bersandar, kita nggak bersandar. Kalau ia bersandar, kita bersandar. Dalam komunikasi itu namanya apa? Matching. Bagaimana body kita, suara kita tidak lebih tinggi, kemudian juga tatapan mata, eye contact, dan segala macamnya dibuat matching. Kemudian, tetap seperti halnya di awal, yang paling penting pada saat memberikan feedback adalah sensory based atau berdasarkan apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terasa. VAK, visual atau indrawi, apa yang kita lihat. Sampaikan, mohon izin ya, kemudian waktunya tepat, kemudian matching duduknya. Ini loh, pada saat kemarin saya melihat Akang melakukan apa, kemudian yang menurut saya tanyakan, dari yang saya lihat, waktunya kapan? Informasikan waktunya, informasikan apa yang dilakukan persisnya. Kemudian kita tanyakan, menurut Akang, apa tujuan Akang melakukan itu? Kira-kira menurut Akang gimana? Jangan menjadikan diri kita saat memberikan giving feedback itu menghakimi, judgment.
Jadi kita tidak boleh menuduh. Nah, judgment itu menuduh. Jadi kita perlu azas praduga tak bersalah. Ketika memberikan feedback, tanyakan. Tabayun. Tanyakan apa sebetulnya yang dilakukan. Tujuannya apa. Dan yang terakhir pada saat ini adalah memberikan saran atau, nah ini sebelum melakukan saran, kita melakukan rangkaian yang luar biasa ya, giving feedback itu. Karena saran bisa jadi adalah masukan atau input dari kita terkait apa yang sudah kita lihat. Kang, menurut saya nih ya, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, menurut saya akan perlu melakukan ini. Kemudian tanyakan lagi, selalu tanyakan. Apakah itu fit, cocok dengan Akang yang ingin diubah? Itu yang informasi itu bermanfaat buat Akang, useful. Karena bisa jadi ketika kita memberikan saran, satu, orang nggak butuh saran itu. Kedua, buat orang itu nggak terlalu penting karena tidak akan mengubah sesuatu. Maka memberikan feedback, kita perlu melakukan langkah-langkah ini. Dan kemudian ketika ia menyatakan fit, kita ucapkan selebrasi, selamat, dan semoga nanti pas ketemu lagi, apa yang sudah saya feedback sudah diperbaiki. Itu tentang giving feedback. Semoga Bapak Ibu bermanfaat dan bisa melatihkannya bersama tim di grup Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin. Terima kasih, salam sinergi.